nggak sih akhir-akhir ini aku lagi mikirin sesuatu nih yang mungkin juga jadi pertanyaan di benak kalian. Sambil ngelamun tiba-tiba kepikiran tentang UMKM di Indonesia dan mungkin jadi salah satu usaha yang kalian geluti juga. Usaha yang dibangun dengan dedikasi dan penuh pengorbanan. Tapi ada yang bikin aku agak gelisah nih. Kenapa ya UMKM yang kita bangun dengan segala upaya kok kayaknya susah banget buat bersaing dengan perusahaan besar. Apalagi akhir-akhir ini ramai berita tentang TikTok Shop yang merugikan bagi para pelaku UMKM. Mungkin kalian juga memiliki pemikiran yang sama nih, atau mungkin kalian mengalaminya sendiri. Kira-kira apa ya yang bikin UMKM ini kok kayaknya susah banget buat bersaing dengan perusahaan besar? Ada nggak ya solusi buat mengatasi masalah ini? Nah, di konten kali ini kita bakalan deep dive ke dalam isu ini. Jadi kalau ngerasa UMKM kalian stuck di situ-situ aja, kalian wajib like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update-update UMKM dari kita. Mungkin bagi sebagian besar dari kita udah gak asing lagi nih dengan istilah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, UMKM ini merupakan hero bagi perekonomian kita. Menurut Kementerian Keuangan RI, di Indonesia, UMKM telah berkontribusi sebesar 60,5% dalam perekonomian negara, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal. Namun, di balik peran penting mereka, ada kenyataan pahit nih yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Mereka seringkali berada di posisi yang kurang menguntungkan ketika bersaing di pasar yang sama dengan perusahaan besar. Perusahaan besar dengan sumber daya yang melimpah, baik itu dari modal, teknologi, hingga jaringan distribusi, tentu memiliki keunggulan kompetitif yang sangat kuat. Sementara UMKM dengan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki harus berjuang ekstra untuk terus eksis dan berkembang. Lalu apa sih yang menjadi penyebab utama dari kesulitan ini? Kenapa UMKM seringkali kesulitan bersaing? Di era digital saat ini, teknologi menjadi kunci. Dari cara kita berkomunikasi, berbelanja, hingga menjalankan bisnis, semua tidak bisa lepas dari teknologi dan digitalisasi. Namun meskipun teknologi menawarkan banyak peluang, tidak semua pelaku bisnis UMKM bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Baru-baru ini ramai berita tentang UMKM di Indonesia yang protes terhadap TikTok Shop. Banyak UMKM di Indonesia yang merasa terancam dengan kehadiran platform jual beli ini. Dengan kemudahan akses dan jangkauan pasar yang luas, banyak UMKM yang merasa dirugikan karena konsumen mulai berpindah ke platform digital ini. Akhirnya, banyak UMKM yang merasa dirugikan, pendapatannya menurun, hingga yang paling parah ada yang sampai gulung tikar karena tidak bisa memanfaatkan teknologi dan digitalisasi ini. Sebagai negara dengan jumlah UMKM terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan para pelaku UMKM. Namun, ironisnya, alih-alih mendapatkan dukungan, TikTok Shop justru dianggap sebagai ancaman. Selain teknologi dan digitalisasi, modal menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan. Dan di sini, UMKM seringkali dihadapkan dengan dinding yang besar. Seorang pedagang kecil yang ingin memperluas usahanya jelas membutuhkan modal untuk membeli lebih banyak barang, menyewa tempat yang lebih luas, atau bahkan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Namun mendapatkan modal tambahan bukanlah hal yang mudah. Menurut data dari online pajak, banyak UMKM yang terhambat pertumbuhannya hanya karena kesulitan mendapatkan tambahan modal. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil survei yang dilakukan PricewaterhouseCoopers pada tahun 2019 bahwa 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Mungkin mereka tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau mereka tidak memiliki akses langsung ke investor.
Di sisi lain, perusahaan besar dengan struktur yang sudah mapan, rekam jejak yang baik, dan jaringan yang luas memiliki keuntungan besar dalam hal ini. Mereka bisa mudah mendapatkan pinjaman dari bank dengan bunga yang rendah, atau bahkan mereka mendapatkan investasi dari pihak ketiga karena tertarik dengan prospek usaha mereka. Ketidakseimbangan ini tentu saja menciptakan kesenjangan. Perusahaan besar terus berkembang dan memperluas dominasi mereka di pasar, sementara banyak UMKM yang masih terjebak dalam siklus stagnasi. Salah satu aset penting dalam sebuah bisnis atau usaha adalah sumber daya manusia. Karyawan yang kompeten dan berdedikasi tinggi bisa menjadi kunci sukses dalam sebuah perusahaan. Namun bagi UMKM, merekrut orang yang tepat bisa menjadi tantangan yang cukup berat. Kenapa demikian? Menurut Amarta Block, platform yang sering membahas tentang dunia UMKM dan keuangan, proses perekrutan bagi UMKM seringkali tidak semudah yang kita bayangkan. Perusahaan besar dengan nama besar dan fasilitas yang mewah tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja. Mereka menawarkan gaji yang kompetitif, fasilitas yang lengkap, dan tentunya jenjang karir yang menjanjikan. Sementara itu, UMKM mungkin tidak bisa menawarkan keuntungan yang sebanding. Mereka mungkin juga tidak memiliki brand yang kuat di mata calon karyawan. Hasilnya, banyak dari talenta-talenta yang lebih memilih bekerja di perusahaan besar dan meninggalkan UMKM dengan kandidat yang terbatas. Belum lagi masalah pergantian karyawan. Kita semua tahu di UMKM terkadang karyawan cepat berpindah karena mendapatkan tawaran kerja lain dengan gaji yang lebih tinggi. Ini jadi masalah tersendiri untuk UMKM. Untuk mengatasi masalah teknologi dan digitalisasi, penting pelatihan dan edukasi bagi UMKM. Mengapa demikian? Karena di era digital saat ini, memiliki produk yang berkualitas saja tidak cukup. UMKM harus paham cara memasarkan produk di platform digital, mengelola operasional bisnis dengan bantuan teknologi, dan tentunya memahami perilaku konsumen di era digital. Dengan peran pemerintah yang memberikan edukasi dan pelatihan yang tepat, UMKM bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing, bukan malah terpinggirkan. Selain itu, sebagai pemula di dunia bisnis dan usaha, UMKM membutuhkan mentor. Bukan hanya sebagai seseorang yang memberikan saran, tetapi juga yang membantu, mendukung, dan mendorong untuk mencapai potensi terbaik kita. Menurut Interaktif Surabaya, mentor memiliki kemampuan untuk melihat potensi yang mungkin diri kita sendiri tidak sadari. Mereka bisa membantu kita menemukan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, serta memberikan strategi untuk mengoptimalkannya. Mentor juga memiliki jaringan yang luas. Mereka bisa mengenalkan kita kepada orang-orang yang tepat, membuka peluang bisnis, atau bahkan memberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Jadi, bagi pebisnis UMKM, carilah mentor yang tepat dengan cara bergabung dalam komunitas UMKM. Beberapa organisasi menawarkan program mentoring formal dengan cara mempertemukan UMKM dengan mentor yang berpengalaman. Investasikan waktu untuk membangun hubungan dengan mereka, dan lihat bagaimana bisnis kamu berkembang pesat dengan bantuan mereka. Tips lainnya, UMKM memiliki potensi untuk berkolaborasi atau bahkan bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar. Mungkin ini terdengar seperti mimpi, namun ini adalah realita yang sudah banyak terjadi di dunia bisnis saat ini. Contohnya seperti ini, beberapa UMKM mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Goto untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang nantinya akan dipasarkan melalui platform Gojek dan Tokopedia. Menurut ekonomi syariah, banyak perusahaan yang melihat bagaimana potensi dan keunikan yang dimiliki oleh UMKM. Mereka melihat bagaimana UMKM mampu menciptakan produk yang inovatif, autentik, dan tentunya memiliki nilai tambah. Kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar ini bukan hanya menguntungkan untuk UMKM, tetapi juga bagi perusahaan besar. Bagaimana bisa? UMKM bisa mendapatkan akses ke jaringan, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar. Sementara perusahaan besar bisa memperbanyak produk atau layanan yang mereka miliki dengan cara menambahkan produk dari UMKM yang unik. Selain itu, kemitraan ini juga membuka peluang untuk UMKM bisa bersaing di pasar global. Dengan bantuan dari perusahaan besar, UMKM bisa memasuki pasar internasional yang mungkin sebelumnya sulit untuk dijangkau. Jadi kita semua tahu bahwa UMKM di Indonesia punya banyak tantangan, mulai dari permasalahan digitalisasi dan teknologi, permasalahan modal, hingga tantangan terhadap sumber daya. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa dalam setiap tantangan selalu datang dengan peluang, dan bagi UMKM peluang itu ada di setiap sudut. Dengan strategi yang tepat, pemahaman teknologi yang mendalam, dan semangat yang tak pernah padam, UMKM memiliki potensi besar untuk terus bersaing dan berkembang.
Mungkin saat ini banyak UMKM yang merasa terjepit atau bahkan hampir menyerah. Namun ingatlah satu hal, bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, berkolaborasi dengan pelaku usaha lain dan memanfaatkan teknologi yang ada, UMKM pasti bisa mencapai kesuksesan yang mereka impikan. Thank you guys sudah mau nonton video ini sampai habis. Komen di bawah kalian mau kita bahas apa lagi. See you on the next video. Bye!